Tentunya kita kolaborasi ya Mbak dengan sektor yang ada. Kemudian ada lokasi-lokasi yang selama ini menjadi pintu masuk, awan pintu keluar ya. Di sana kita ada 3 titik lokasi. Yang pertama itu di Telaga AC, traffic light Telaga AC itu Jalan Teguh Umar di Cikarang Barat. Kemudian di traffic light Lipo yang di Jalan Haji Makmun Nawawi itu di Cikarang Selatan di kawasan Lipo. Kemudian yang terakhir di TL Julong itu di kawasan Jawa BK di Jalan Kiai Dewantoro. Seperti itu Mbak. Jadi ada 3 titik yang menjadi selama ini pintu akses masuk dan keluarnya kegiatan ada di Polres Metro Bekasi. Oke, jadi memang sudah disiapkan untuk titik-titik yang memang mungkin daerah aksesnya ke daerah Jakarta, Ke industri, kawasan industri. Iya betul. Jadi ya. kemudian memang untuk tadi kamu selalu ticar lantas, mendisiplinkan masyarakat kembali iya, berkendara. Nah itulah kadang-kadang masyarakat suka tiba-tiba nih dia mungkin diberhentikan dalam kondisi yang mungkin saya merasa bahwa wah aku nggak salah apa-apa kok aku diberhenti, dan oh ya ada juga yang mungkin dari masyarakat bahwa kan udah pakai FD kenapa masih ada bilang manual seperti itu. Itu kenapa? Kan tidak semua pelanggaran pengendara itu terakomodir etle ya. Iya. Tentunya itu harus pengendalian secara manual. Contohnya kalau tidak memakai plat nomor, kan tidak teridentifikasi. Apa sih itu pelanggarannya kan nggak ada. Tentunya untuk itu kita masih melaksanakan penindakan secara manual. Seperti itu Mbak Ines salah satunya. Pemirsa, selamat datang kembali dalam podcast Polri Presisi bersama dengan saya Ibtu Ines Putri Sarjono. Dan kalau Ines sudah hadir, berarti sudah ada narasumber luar biasa yang hadir menemani Ines. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai operasi patuh. Jadi kalau pemirsa pernah mendengar, jadi operasi patuh, apalagi di tahun 2025 ini adalah operasi kepolisian yang bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagaimana kemudian strategi penerapan operasi Patuh Jaya 2025 di wilayah hukum Polres Metro Bekasi? Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Sugihartono SHMM. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Ines. Ya, kita mau membahas mengenai operasi Patuh Jaya Pak izin. Kalau boleh tahu Pak, untuk operasi Patuh Jaya tahun 2025 ini mulai kapan berlangsungnya Pak? Baik Mbak Ines, tentunya operasi Patuh Jaya ini serentak seluruh Indonesia. Untuk Polres Metro Bekasi ini diawali dari tanggal 14 Juli sampai tanggal 27 Juli dengan tema tertib lalu lintas menuju Indonesia Emas. Itu yang kemarin pada saat kita melaksanakan operasi gelar pasukan di Polres Metro Bekasi. Oh, jadi pastinya sebelum mulai operasi. Betul, diawali dengan gelar pasukan dulu. Gelar pasukan dulu. Oke, Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk pelaksanaan operasi Patuh Jaya 2020 ini seperti apa Pak? Tentunya kami yang di lapangan tentunya harus humanis ya, persuasif, kemudian penegak hukum. Dalam kegiatan operasi patuh ini ada 4 satgas yang kita laksanakan. Pertanyaan satgas preventif, kemudian satgas penegakan hukum dan bantuan operasi. Itu yang kita laksanakan selama operasi patuh. Mungkin boleh dijelaskan Pak untuk masing-masing. Oke, jadi gini, untuk Satgas Preemptif itu kan untuk edukasi ya. Edukasi tentunya saat pelaksanaan operasi patuh biar masyarakat tahu apa sih sasaran-sasaran yang akan dilaksanakan untuk kegiatan itu. Kemudian untuk preemptifnya juga sama, tentunya di penggal-penggal jalan yang selama ini menjadi kerawanan-kerawanan yang ada di Polres Metro Bekasi, kemudian penegakan hukum yang selama ini menjadi kajian kami bahwa di situ sedang melakukan pelanggaran sehingga banyak terjadi juga kecelakaan sehingga perlu dilakukan penegakan hukum. Kemudian bantuan operasi tentunya dalam setiap kegiatan tentunya harus ada bantuan dari unsur terkait, contohnya dari internal kita sendiri, dari SDM, dari kesehatan, dari TIK. Kemudian kami dibantu juga dari stakeholder yang lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, kemudian anggota dari Angkatan Darat yang kita libatkan selama ini seperti itu Mbak. Oke, berarti kalau misalnya untuk bantuan operasi itu pada saat pelaksanaan operasinya mungkin katakanlah di jalan itu memang bersama-sama dengan semua. Betul. Jadi untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar melaksanakan itu pada saat kegiatan operasi patuh juga ada
Polri-nya, ada TNI-nya, dari anggota Pemda yaitu dari Dinas Perhubungan dan seperti itu Mbak Ines. Oke, jadi nggak cuma Polri aja Bukan, ya. semuanya harus terlibat di situ ya. Soalnya kan kadang-kadang ada orang nih yang kalau misalnya baru mau lewat, loh kok polisi gerombolan untuk ngapain gitu kan ya. Iya. Oke. Ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk tujuan dari operasi Patuh Jaya 2025 ini apa Pak? Tujuan kami tentunya masyarakat itu tuh patuh ya, Ya. patuh terhadap regulasi yang ada. Tentunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait angkutan jalan selama ini yang menjadi itu alat kami dalam penegakan kegiatan lalu lintas, kemudian menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, kemudian yang terakhir tentunya Kamserita Lantas yang ada di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Kalau untuk fokusnya Pak dari operasi Patuh Jaya itu sendiri sebenarnya fokusnya kemana sih Pak? Untuk Polres Metro Bekasi ada 10 target operasi atau fokus. Iya. Yang pertama kalau untuk roda 2 itu kan pemakaian terkait helm. Helm itu kan harus ber-SNI ya, karena kan selama ini kan banyak penjual helm itu yang asal-asalannya, sehingga pada saat terjadi laka sehingga tidak bisa melindungi itu pengendara itu sendiri kan gitu. Kemudian untuk yang berikutnya untuk roda 2 itu berboncengan lebih dari satu. Selama ini kan banyak sekali kalau kita jumpai, apalagi anak sekarang itu baru mulai sekolah ya. Tentunya kan harusnya pembonceng satu lebih dari satu. Tentunya itu resiko untuk kecelakaan. Belum punya simbol ya Pak? Betul Mbak. Makanya yang kedua berikutnya untuk roda 4. Tentu roda 4 itu kan sabuk keselamatan ya. Kemudian selain itu, selain roda 2, roda 4 semuanya terakomodir harus kita laksanakan. Pertama yaitu pengendara itu di bawah umur banyak sekali sekarang Mbak, makanya itu salah satu fokus atau target operasi. Kemudian dipengaruhi alkohol, kemudian melebihi batas kecepatan, kemudian kendaraan itu tanpa plat nomor, kemudian sekarang itu banyak fenomena yang di kita itu kan karena adanya etle itu kan banyak penggunaan plat palsu nih atau kendaraan rahasia, itu yang kita laksanakan untuk fokus ataupun target operasi yang 10 itu yang kita laksanakan Mbak Ines. Oke Pak, ini mungkin ada pertanyaan juga dari masyarakat ya, yang kalau misalnya berhadapan dengan polisi ini misalnya di jalan gitu kan, kalau misalnya lagi pelaksanaan operasi Patuh Jaya misalnya Pak, itu sebenarnya ada pelang nggak sih Pak ketika pelaksanaannya itu terjadi? Jadi gini Mbak, tentunya kan mekanisme SOP itu kan dilaksanakan. Jadi ada peraturan Kakor Lantas. Diwajibkan setiap ada pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian, rambunya itu dipasang 100 meter sebelum pelaksanaan kegiatan. Seandainya di satu tempat X nih, jadi 100 meter sebelumnya tuh harus sudah dipasang rambu pemberitahuan diadakannya operasi kegiatan tersebut. Seperti itu Mbak Ines. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada, berarti mungkin hanya sekedar mungkin lagi pengaturan. Betul. Seperti itu ya. Jadi gini Mbak, namanya lalu lintas kan pengaturan di penggal-penggal jalan. Kalau dia menemukan pelanggaran kasat mata, tentunya tanpa harus pelang pun dia bisa melakukan penegakan hukum pelanggaran tersebut seperti itu Mbak Ines. Oke, jadi buat masyarakat kalau misalnya tiba-tiba diberhentiin itu, coba dicek lagi kelengkapannya ya Pak ya. Betul. Tiba-tiba tahu-tahu, loh aku salah apa gitu, ternyata setelah dicek ada kekurangan seperti itu. Baik Pak, untuk kawasan Kabupaten Bekasi ini masih dalam kawasan metropolitan Jakarta Raya ya Pak ya, atau bisa dikatakan penyangga wilayah Jakarta. Kemudian bagaimana strategi pelaksanaan di wilayah kota penyangga Jakarta dalam operasi Patuh Jaya ini? Tentunya kita kolaborasi ya Mbak dengan sektor yang ada. Kemudian ada lokasi-lokasi yang selama ini menjadi pintu masuk, pintu keluar ya. Di sana kita ada 3 titik lokasi. Yang pertama itu di Telaga AC, traffic light Telaga AC itu Jalan Teguh Umar di Cikarang Barat. Kemudian di traffic light Lipo yang di Jalan Haji Makmun Nawawi itu di Cikarang Selatan di kawasan Lipo. Kemudian yang terakhir di TL Jurong itu di kawasan Jawa BK di Jalan Kiai Dewantoro. Seperti itu Mbak. Jadi ada 3 titik yang menjadi selama ini pintu akses masuk dan keluarnya kegiatan ada di Polres Metro Bekasi. Oke, jadi memang sudah disiapkan untuk titik-titik yang memang mungkin daerah aksesnya ke daerah Jakarta. Betul, ke industri, kawasan industri. Iya seperti betul, ya, jadi tujuannya memang untuk tadi Kamsel Tipcar Lantas, mendisiplinkan masyarakat kembali untuk berkendara. Ya itulah kadang-kadang masyarakat suka tiba-tiba nih dia mungkin diberhentikan dalam kondisi yang mungkin saya merasa bahwa wah aku nggak salah apa-apa kok aku diberhentiin dan oh ya ada juga yang pemikiran dari masyarakat bahwa kan udah pakai etle kenapa masih ada tilang manual seperti itu kenapa Pak? Kan tidak semua pelanggaran pengendara itu
akomodir etle ya. Iya. Tentunya itu harus penindakan secara manual. Contohnya kalau tidak memakai plat nomor, Iya. kan tidak Kelihatan. teridentifikasi. Apa sih itu pelanggarannya, kan nggak ada. Tentunya untuk itu kita masih melaksanakan penindakan secara manual. Seperti itu Mbak Ines, salah satunya. Baik, terima kasih Pak Nita. Nanti kita akan berbincang kembali. Masih banyak banget soalnya Pak, saya masih Siap. penasaran dengan Operasi Patuh Jaya ini. Siap. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam podcast Polri Presisi.